Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaret, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Ini kita berada di kandang rumah. Kita kemarin kok ditanya pengalaman breeding merino bagaimana. Kalau breeding merino kendalanya gini. Kita ya ini breedingan kita, anaknya Blongor. Ini anaknya Bombon. Ini anak Blongor junior. Nah, seperti ini usia berapa ini? 4 bulanan lah ini anaknya Panda. Ini ya kita jadikan satu dengan pejantan. Nanti kayak bulu agak lebat kita cukur. Soalnya ada Blongor kemarin, nah Blongor kita koloni dengan bro ini. Ini bro ini yang apa? 4 ekor itu loh dulu. Yang kita pelihara yang ini. Ada juga satu yang juga kualitasnya bagus juga, tapi yang kita coba ini nanti hasilnya bagaimana. Yang indukan dulu merino, ada yang satu itu bagaimana dengan yang kita kawinkan cross texel bagaimana. Soalnya kalau merino kan jarang yang beranak lebih dari 1 ekor, 2, 3 itu jarang. Meskipun ada tapi jarang gitu loh. Kalau merino lah, ini kita siasati juga biar di musim kemarau itu dia tidak kepanasan atau menggeh-menggeh atau gimana ya, ngos-ngosan itu loh biasanya kalau merino. Itu kita minimalisir dengan adanya kipas biar dia tidak, birahinya kelembapan di kandang itu biar stabil. Sebenarnya kalau tidak merino mungkin kipas itu tidak terlalu dibutuhkan. Soalnya kan kalau merino kan bulu lebat, ya ini juga. Dan bulu lebat itu ya harus udara itu tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas jadi ya birahinya lambat. Ya ini. Makanya dari itu kita tidak pakai full blood sulfok, ya hampir analogi saya atau pemikiran saya lah. Itu hampir sama seperti merino. Kalau kita merino yang tidak berani banyak karena yang paling utama kadang itu bisa birahinya 1 tahun sekali baru beranak dan sering menyukur. Kalau ingin birahinya bagus, birahinya stabil. Dan bahkan kita dapat sharingan teman-teman yang pelihara merino, ya kalau tidak dicukur ya biasanya tidak mau bunting ataupun tidak, birahinya intinya kantong susu tidak turun atau gimana, itu banyak trouble-nya. Kalau kita ya merino ya agak tebal, bulunya lebat kita cukur, bulunya lebat kita cukur. Di situ kita merino hanya untuk katakan beberapa saja lah, enggak dominan. Kalau dominan jadi satu pakannya banyak, yang kedua birahinya yang berat. Makanya dari itu merino itu harganya tetap stabil, karena ya kita breeding merino itu ya lebih sulit dibanding katakan cross texel. Dan katakan kita kawinkan komposit atau kecenderungan lokal itu, nanti hasilnya terkadang bisa kayak mana ya, kayak cross texel seperti ini di situ. Ya. Jadi kita biasanya yang agak kecil-kecil, bibitan yang agak kecil kita kawinkan dulu dengan merino biar lebih anaknya bisa lebih besar. Yang paling utama minimal di situ
Yang kedua, kalau sudah laktasi kan baru bisa kita kawinkan dengan pejantan impor gitu. Kalau langsung pejantan impor biasanya kendalanya cemennya terlalu besar, kasihan. Kalau ini Jagat Satrio, ini usianya 4 bulan nih, F2 awasi ini. Udah ini. Kalau ini full blood dorper kita, calon udah ini. Ini usia mau 5 bulan ini. Ini nanti kita buat jantan yang kedepannya lah. Ini untuk mencetak F2, F3. Ini untuk mencetak cross dari katakan lokal, ekor gemuk. Nanti kalau ndak Jagat Satrio ini, ya bro ini di situ. Nanti bro mungkin akan kita fokuskan ke merino komposit di situ. Kalau Jagat Satrio nanti kita khususkan untuk yang ekor-ekor agak besar lah. Nanti kalau agak besar kan turunan awasi kan bisa mengawini di situ. Kalau ini F2 ini. Udah ini F2. Nanti kita coba, ini kan bagus. Kita coba untuk kita kawinkan dengan full blood yang ini, hasilnya nanti bagaimana. Nah ini ada beberapa awasi. Dan ini ada F2 awasi lah, ini ekornya juga bagus. Nah ini awasi F2. Nah ini darah-darah mulai munculan anak kembar ini, alhamdulillah. Ini betina-betina F2 awasi. Ini juga sama. Mungkin besok lah kita video di siang hari biar lebih terlihat. Nah ini bintang ini merino. Juga nanti kalau kita menambah populasi, mungkin 3 ekor inilah yang akan kita untuk mencetak bakalan betina, bibitan betina. Merinonya 2, Jagat Satrio F2 itu. Nah ini juga hampir sama. Ini crossing lah. Ini semula 1 kita kawinkan dengan Wisanggeni, hasilnya ya alhamdulillah bisa 2. Ini jantan betina. Nah ini lah, ini F2 door awasi juga bagus. Mungkin besok lah. Ekornya juga, wah udah teriak-teriak. Nah ini sulfok atau cross sulfok lah. Teman-teman kan biasanya bilangnya cross sulfok. Sulfokan lah, sulfok, ada darah sulfoknya. Ini 1,5 tahun kita melihara, baru beranak. Nah itu kita kawinkan dengan awasi. Wes lama banget ini. Teman-temannya ini sudah bunting kedua. Ada yang bunting kedua, ada yang bunting kedua sudah melahirkan. Ini masih 1 ekor. Baru melahirkan, makanya kita tidak ambil sulfok, kan pengalaman di situ. Ini teman-teman biasanya bilangnya kan cross sulfok atau sulfokan lah. Sebelum impor sulfok kan kita coba. Tapi alhamdulillah hasilnya ya lama breedingnya. Kita mending kalau awasi itu malah biasanya kalau kurang betina repot. Dia merusak kandang. Tapi kalau betina cukup, ya dia tidak terlalu beringas lah. Nah inilah contohnya. Nah kalau anak 2 kan susu kapuran atau kantong susunya seperti ini kan ya tetap berkualitas di situ. Ini tidak mau muter loh. Rono. Ya makanya kita tidak ambil sulfok kan karena merino. Soalnya merino kita ya
sangat lama. Jadi kita bukan katakan kualitas sulfok itu bagus. Kita lihat F1 yang hasil dari pejantan sulfok bagus, tapi kan kita juga harus memperhatikan birahinya atau gimana di situ loh. Kalau saya pribadi katakan hampir sama seperti merino. Merino itu juga bagus, tapi harganya bisa tetap bagus, harganya stabil karena tidak semua orang bisa dan bertahan breeding merino karena berat. Merino itu berat dari birahinya, pakannya banyak. Nah, ini F1, F2 awasi anak kembar, indukannya darah. Indukannya ini track recordingnya cuma 1 ekor. Tapi karena kita lihat Wisanggeni dia mampu membuai secara maksimal, jadi semula katakan dengan Dorper, dengan merino itu hasilnya anaknya 1. Sekarang alhamdulillah ada yang 2, ada yang 3 di situ. Sudah maghrib. Nah, ini loh. Ekornya bagus, kantong susunya juga bagus. Nah, ini usia 3 bulan. Soalnya itu Februari akhir, ini Maret akhir. Full blood awasi yang akan kita beli Maret April akhir. Nanti stepnya seperti itu. Ini kemarin tanduknya copot, patah. Ini tanduknya patah. Tapi tidak masalah, kita breeding sendiri. Dan ini full blood Dorpernya. Ini usia mau 5 bulan. Kelahiran 28 Februari kayaknya. Ini anak ganda, kelahiran Indonesia. Nanti kita lihat bagaimana. Soalnya kita sebelumnya Wisanggeni kayaknya anak tunggal tapi bisa menghasilkan anak ganda. Panjalu juga masih 50-50. Nanti kita lihat keberpengaruhan antara pejantan itu hasilnya dari anak ganda atau tidak, itu nanti bagaimana. Ini juga nanti kita lihat. Ini recording indukannya anak 1 terus, tapi nanti menghasilkan anak kembar terus atau tidak. Ini usia 4 bulan, hampir sama seperti darah. Kalau posturnya tinggi ini dibanding Dorper situ. Tapi kan ini kalau kita tidak tahu, ini bisa dikatakan FB. Bisa dikatakan karena terkadang F2 awasi ada yang seperti ini. Ada teman yang beli F2 awasi, ekornya seperti ini. Dan terkadang ada F1 awasi yang makanya kita awasi jarang beli dari kandang lain ya. Awasi itu sangat sulit dibedakan karena kalau belum kita breeding. Mungkin F1 awasi yang betina mungkin akan kita potong ekor, mungkin akan kita perjualbelikan. Kalau mungkin F2 nya mungkin masih kita coba kita mencetak F3. Soalnya nanti kalau ndak dengan full blood ekornya seperti itu, kalau ndak kita potong nanti hasilnya kurang bagus. Itu F1 awasi. Nanti kita cetak, kita kawinkan dengan full blood yang baru. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada apa yang ingin dibahas di kolom komentar, insya Allah akan kita bahas. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.